Anda masih menyaksikan segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Digital Banks yang bertajuk Eksistensi Bank Digital Zaman Now. Dan saat ini kami masih bersama dengan Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur PT Superbank Indonesia atau Superbank. Ya Pak Tigor, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Kalau kita mendengar yang disampaikan OJK, ini selalu mengingatkan agar bank digital wajib melakukan self-assessment dan memperkuat sistem IT. Tapi bagaimana komitmen Superbank untuk menyiapkan lagi-lagi kompetensi dari SDM, lalu juga infrastruktur, riset dan development hingga keamanan data? Oh, ini sangat-sangat penting. Kami merasa bahwa dengan tumbuhnya digitalisasi, tapi juga banyak sekali bukan hanya orang baik, tapi orang jahat juga makin banyak gitu. Jadi kami merasa bahwa our defense system, our capabilities, our infrastructure di dalam cyber security itu number one. Sangat-sangat penting. Keamanan dari sistem kami dan keamanan dari nasabah itu it's paramount. Itu number one, nggak bisa ditawar. Jadi investasi dan resources dan energi dan fokus terhadap sana ini sangat-sangat besar. Nah, salah satu benefitnya dengan ekosistem kami juga karena the technology yang dari Grab, teknologi dari OVO, dan teknologi dari partner-partner kami yang lain, itu kita juga saring juga nih. Jadi banyak juga pengalaman-pengalaman mereka dari fraud systems, dari cyber security systems dan lain sebagainya, itu kita serap juga. Jadi memang bukan hanya pengalaman yang dari bank, tapi yang dari non-bank ini juga banyak yang kita bisa pelajari. Itu satu. Kedua, seperti saya katakan tadi bahwa Kakao Bank adalah the biggest digital bank di Korea dan mereka pertama kali investasi di luar Indonesia, or di luar Korea itu di Indonesia dan di kita gitu. Mereka juga cukup canggih dari cyber security-nya, kita banyak belajar juga. Ya, mereka cukup canggih dari segi product development, UI, UX, engagement dan sebagainya. Tapi dari segi cyber security, mereka juga baik. Jadi kami mencoba untuk benar-benar menomorsatukan dari cyber security tersebut. Karena kita tahu kecanggihan ini juga bukan hanya dinikmati ya oleh orang-orang baik, tapi orang-orang jahat juga banyak menikmati keuntungan dari teknologi yang semakin berkembang ini. Jadi we have to be bukan hanya one step, tapi a few steps ahead dari all these other things that's happening around us. Baik, kita lihat memang tantangannya ke depan ini masih akan besar, apalagi juga banyak yang memprediksi di 2025 mungkin masih akan sama dengan di 2024 secara ekonomi. Lalu strategi apa yang akan disiapkan Superbank agar tetap tangguh ke depannya? Ya, kami merasa bahwa Indonesia itu opportunity-nya masih sangat luas. Dan kalau kita melihat dari struktur perekonomian di Indonesia, 60% dari perekonomian di Indonesia memang dari MSME. Ya, kalau kita melihat dari pekerja di Indonesia, mungkin 98% adalah di mikro level. Jadi kami merasa bahwa untuk kemajuan Indonesia ke depannya, apalagi kita bicara dengan Indonesia Emas 2045, bagaimana kita bisa memberikan kesetaraan dan kesejahteraan dari bottom of the pyramid itu sehingga growth kita tuh nggak rapuh, growth kita tuh solid, on solid grounds that Indonesia is growing. Dan growth di atas ini, di top of the pyramid, membantu, tapi growth yang di bawah ini membantu dan membuat lebih solid dari pertumbuhan perekonomian kita. Jadi kami merasa dengan fokus kita di bottom of the pyramid, increase kesejahteraan dari bottom of the pyramid itu multiplier effect-nya itu sangat-sangat besar. Jadi fokus kami sekali lagi di ekosistem kami, disinilah kami mempunyai data yang tidak dimiliki oleh orang lain. Disinilah kami memiliki bagaimana flow dari funds yang tidak dimiliki orang lain. Dan disinilah kami bisa memiliki penetrasi yang bisa terintegrasi dengan Grab App misalnya, dengan OVO App, dan juga dengan portfolio dari MTech lainnya. Kita memang belum sempat bicara tentang portfolio lainnya, tapi seperti MTech misalnya mereka ada di Bukalapak. Ya, itu juga ekosistem yang sangat besar yang akan kita prioritaskan berikutnya.
Mereka juga mempunyai portfolio seperti video. Video itu the largest OTT di Indonesia. Jadi banyak di negara-negara lain ternyata itu entah itu Netflix, entah itu Disney, entah itu pemain-pemain asing. Tapi di Indonesia ini ternyata pemain lokal video yang the largest OTT di Indonesia. Dan ini memang merupakan salah satu target kita berikutnya. Jadi kami merasa bahwa dengan berkembangnya ekosistem dari shareholders kami di Grab, di Emtek, Singtel, dan juga bagaimana teknologi dan produk dari KakaoBank itu sebenarnya kesempatannya masih sangat luas untuk kita di Superbank untuk maju ke depannya. Baik, kita harapkan bisa tercapai sesuai dengan target-target yang diharapkan Superbank. Sekali lagi terima kasih Pak Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur Superbank, sudah bersama kami kali ini. Sama-sama, Anneke. Terima kasih.